Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, jumpa kembali dalam program Kabar Petang edisi hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang soal topik yang paling hangat hari ini dan tentunya bersama narasumber yang kompeten dan dari sudut pandang Islam. Bersama saya Ahmad Adiasta, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas tak ambil pusing terkait sorotan yang ditujukan kepadanya perihal ucapan selamat Hari Raya Nawaruz 178 IB ke komunitas Bahai. Yakut menegaskan kehadirannya di acara komunitas Bahai sudah sesuai dengan konstitusi. Sorotan ke Yakut itu muncul di media sosial seperti dilihat hari Selasa 27 Juli yang lalu. Sejumlah netizen mempertanyakan alasan Yakut memberikan ucapan selamat Hari Raya kepada komunitas Bahai. Beberapa netizen juga menyinggung soal status Bahai di Indonesia. Video pernyataan Yakut terkait Bahai itu diunggah di channel YouTube Bahai Indonesia. Video itu diunggah pada tanggal 26 Maret 2021. Yakut menegaskan kehadirannya di acara komunitas Bahai semata-mata dalam konteks untuk memastikan negara menjamin kehidupan warganya. Hal itu ditegaskan Yakut sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan. Pemirsa, tepatkah sikap Menteri Agama terhadap agama Bahai ini? Apakah kemudian Bahai membawa ajaran yang menyimpang? Dan apakah pernyataan Menak ini mengandung unsur penistaan agama ataukah tidak? Oleh karena itu kita akan membahasnya bersama dengan Bung Chandra Purna Irawan SHMH selaku Ketua LBH Pelita Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung, agama Bahai ini menjadi sorotan publik hari ini terkuak setelah video ucapan selamat Hari Raya dari Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Bung. Dan ini sudah diunggah 26 Maret yang lalu dan akhirnya video ini menjadi viral. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah pernyataan atau ucapan selamat Hari Raya dari Menteri Agama ini bisa dibenarkan? Pertama justru saya mempertanyakan atas apa Menteri Agama itu kemudian mengucapkan selamat Hari Raya kepada Bahai. Kalau misalkan atas dasar konstitusi misalnya begitu ya, setiap orang misalnya bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya, misalnya begitu. Nah, kalau atas dasar konstitusi itu, tetapi mestinya tidak perlu harus diungkapkan secara resmi begitu ya, atau diungkapkan langsung ke depan publik. Kenapa begitu? Karena apa istilahnya, sifatnya konstitusi itu adalah dia hanya jaminan pada individu apapun untuk memeluk dan meyakini agamanya. Itu yang pertama. Jadi jaminan yang sifatnya adalah sifatnya privat begitu ya. Privat orang untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah berupa pernyataan, itu berarti sikap apa istilahnya dapat nilai sikap resmi dari pemerintah gitu terhadap penilaian terhadap komunitas itu. Nah, kemudian adalah kalau penilaian terhadap komunitas itu mestinya begini, atas dasar apa dia ngomong begitu? Karena begini ya. Karena di dalam undang-undang di dalam pasal 1 undang-undang atau PNPS begitu ya, itu agama yang kemudian resmi diakui hanya 6. Nah, kalau misalkan Menak menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada 6 agama itu, saya kira tidak masalah karena memang 6 agama itulah yang kemudian diakui secara resmi. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah di luar agama itu tidak diakui? Saya berpendapat tidak diakui secara resmi, tetapi begini ya, tetapi untuk menjalankan ibadahnya silakan masing-masing, tetapi Menak tidak perlu mengucapkan hal demikian. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan Menak berdasarkan bahwa larangan terhadap Bahai sudah dicabut misalkan dengan Kepres tahun 2000 kalau tidak salah pada masa Gus Dur. Nah, larangan pencabutan Kepres itu bukan berarti Bahai kemudian menjadi resmi ya, sebagai sebuah agama komunitas yang kemudian diakui di Republik Indonesia ini begitu. Nah, ini saya kira Menak tidak bisa membedakan mana yang diperbolehkan oleh konstitusi ya dalam konteks menjalankan ibadahnya, dan yang kedua tidak bisa membedakan sikap ya tindakan bahwa dirinya itu adalah wakil dari
pemerintah dalam urusan agama. Yang begitu. Oke, ya. Nah, apakah bukan berarti ketika peraturan tersebut dicabut yang menyatakan Bahai ini adalah aliran sesat dan lain sebagainya, ini bukankah akhirnya bisa menjadi justifikasi bagi Menteri Agama atau siapapun untuk mengatakan bahwasanya Bahai bukan aliran terlarang dan sah-sah saja begitu diberikan ucapan selamat, Bung Chandra? Pertama begini, untuk pencabutan waktu itu, Kepres itu adalah terkait pelarangan untuk aktivitas Bahai sebetulnya. Aktivitas Bahai pelarangannya. Dengan itu berarti kan pelarangan terkait aktivitas sudah tidak ada. Itu yang pertama. Nah, pencabutan pelarangan bukan berarti kemudian boleh, misalnya boleh untuk diucapkan atau diakui dalam konteks secara resmi. Nah, kalau ingin diakui secara resmi, saya kira pemerintah mesti mengubah undang-undang PNPS begitu ya, mengubah terlebih dahulu aturan yang berada di situ, karena di situ hanya 6 eksplosifnya. Kemudian apakah Bahai ini adalah agama atau kemudian kelompok dari satu agama? Yeah. Nah itu. Nah dalam konteks ini harus mengacu kepada Majelis Ulama Indonesia. Yeah. Ya. Dalam konteks ini harus mengacu pada Majelis Ulama. Kenapa mengacu pada Majelis Ulama Indonesia? Pertama adalah apakah ritual Bahai ini mirip tidak dengan Islam? Nah, kalau dia mirip dengan Islam, berarti di situ ranahnya MUI untuk mengeluarkan pernyataan. Kalau misalkan ritualnya mirip dengan agama yang lain, berarti agama lain itulah yang kemudian Dewan Agama itu yang kemudian berhak untuk mengeluarkan pernyataan. Nah, dalam konteks ini saya pernah membaca kalau tidak salah bahwa MUI Jawa Barat kalau tidak salah pernah mengeluarkan fatwa bahwa ritual Bahai ini agak mirip dengan ajaran Islam dalam konteks ini adalah sholat begitu. Nah ini perlu dikaji lagi oleh Majelis Ulama dan oleh Menak. Nah kalau memang ritualnya sama, agak sama ritual ibadahnya agak mirip dengan sholat, maka tentu ini harus dilarang begitu ya. Ini harus dilarang. Kenapa? Karena berarti itu sudah masuk dalam konteks istilahnya menodai begitu terhadap ajaran agama yang kemudian resmi diakui di Republik ini begitu. Nah ini itu perlu dikaji lagi gitu ya. Nah kalau memang fatwa MUI itu benar, MUI yang Jawa Barat itu dulu pernah mengeluarkan itu memang misalnya kalau memang benar ritual Bahai itu mirip dengan agama Islam, maka ini dapat dinilai sebagai penistaan agama. Kemudian apabila Menak RI kemudian itu membiarkan atau bukan membiarkan lah istilahnya mengucapkan selamat begitu, maka ini dapat dinilai seolah-olah bahwa ini merestui begitu ya. Merestui akan hal itu. Ini kalau di dalam hukum administrasi disebutnya adalah fiktif negatif dan fiktif positif begitu ya. Diamnya pejabat pemerintah terhadap satu hal atau memberikan ucapan atau apapun itu maka dapat dinilai sebagai bentuk persetujuan begitu. Saya kira perlu jadi evaluasi betul oleh Menak begitu. Saya kira Majelis Ulama segera melakukan kajian mendalam terkait Bahai kemudian disampaikan kepada publik begitu. Apakah ritualnya sama apa tidak dengan agama Islam? Ya, artinya ini butuh ketegasan begitu ya untuk menyatakan bahwasanya Bahai ini bukan bagian dari Islam begitu. Artinya bukan kelompok atau organisasi masyarakat begitu ya, Bung? Betul. Ini harus ada ketegasan dalam konteks ini adalah tergantung dari ritualnya dilihat. Kalau ritualnya agak mirip agama Islam, berarti Majelis Ulama, saya kira, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu. Tergantung nanti ritualnya mirip dengan agama mana, begitu ya. Iya. Berarti yang berhak untuk menentukan atau memutuskan sebuah aliran ini sesat atau tidak, ini berarti MUI ya. Nah, lantas apa motif dari perbuatan atau tindakan dari Menak memberikan ucapan selamat kepada Bahai ini? Apakah ini mengandung implikasi hukum dan politik begitu, Bung Chandra? Nah, saya tidak tahu apa dia motifnya ya, motif pribadinya saya tidak tahu, motif politiknya juga saya tidak tahu. Tetapi motif itu tafsirnya tergantung dari masyarakat yang kemudian menilai. Satu itu. Kedua tergantung dari implikasi apa yang dihasilkan yang terjadi dari pernyataan itu. Nah kita untuk melihat motif seseorang itu bisa saja dinilai dari
apa istilahnya akibat atau dampak yang terjadi di situ. Nah, saya melihat begini, kalau misalkan terhadap komunitas Bahai ini yang jumlahnya saya kira tidak terlalu banyak begitu ya di Indonesia begitu ya, kemudian diberikan istilahnya perlindungan untuk meyakini dan menjalankan ibadahnya begitu ya. Saya nggak tahu ibadahnya tadi apakah sama dengan Islam atau tidak, atau mungkin dia punya versi tersendiri begitu ya. Nah, dalam konteks ini jumlah itu diberikan perlindungan, tetapi ada satu ormas yang saya kira ya, ada beberapa ormas Islam yang saya kira mengeluarkan pernyataannya menjalankan apa istilahnya ibadah sesuai dengan yang diyakini di dalam agama Islam, itu kemudian dilarang, misalnya begitu. Misalnya kita sebut saja organisasi dakwah Hizbut Tahrir menyampaikan dakwah terkait ajaran Islam, yaitu misalnya terkait syariah, misalnya begitu. Nah itu kan dilarang, begitu. Jadi ada sedikit kontradiksi. Satu sisi kemudian kepada Bahai, oh ini konstitusi menjamin kan begitu. Tapi di satu sisi lain ini kemudian ada pelarangan. Jadi saya kira tidak konsisten begitu ya pernyataan demikian. Nah kalau memang ingin konsisten pada konstitusi bahwa semua orang boleh menjalankan ibadahnya apapun yang diyakininya yang berdasarkan ajaran agamanya, saya kira biarkan saja organisasi dakwah yang lain untuk menyampaikan pendapatnya selama itu memang berasal dari argumen ajaran agama yang diyakini, kan gitu saya kira. Iya. Nah, lalu apa Bung Chandra yang seharusnya dilakukan oleh negara? Ini kan karena memang tadi ada indikasi bahwasanya ajaran atau cara beribadahnya Bahai ini mirip dengan Islam tapi berbeda begitu. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga kemurnian dan juga kebersihan akidah masyarakat begitu? Dan terutama kalau kita berkaca bahwasanya Indonesia adalah negara dengan penduduk kaum muslimin terbesar di dunia. Pertama, bahwa yang harus dilakukan, Menak bisa menggandeng MUI untuk melakukan kajian. Apakah ini ritualnya sama atau tidak? Kalau tidak sama, apakah ada modifikasi tidak dari sholat? Kalau ada modifikasi, misalnya begini ya, saya bikin aliran misalkan namanya Chandraisme. Ya. Bikinlah modifikasi ritualnya, sholatnya misalnya begitu ya. Yang biasanya umat Islam itu begini, atau apa dia begini, saya beda lagi, misalnya begini, begitu. Rukuknya misalnya beda lagi, misalnya tangan nyala-nyala. Nah kalau agak mirip-mirip begitu, saya kira itu kalau memang mirip banget begitu ya, saya kira perlu dikeluarkan pernyataan dari MUI fatwa secara resmi bahwa misalnya itu adalah aliran sesat, misalnya begitu. Artinya itu yang pertama. Artinya yang kedua adalah negara tentu menindak ya berdasarkan undang-undang PNPS dan kemudian KUHP terkait karena di pasal berikutnya di undang-undang PNPS itu jelas barang siapa yang menyerupai gitu ya ajaran pokok agama yang diakui gitu di situ yang menyerupai, kalimatnya juga menyerupai gitu loh. Iya. Kalau sudah masuk kategori demikian, negara mesti menindak itu para pelakunya, gitu ya. Jangan membiarkan nanti orang nanti kemudian bebas untuk melakukan apapun begitu terhadap agama-agama yang sudah dia. Misalnya begini, ada agama lain lah ya di luar Islam, misalnya begitu. Ritualnya kemudian dimodifikasi, misalnya begitu, dan seterusnya misalnya. Nah, tentu hal tersebut tidak diperbolehkan. Iya. Nah, terakhir mungkin Bung Chandra, apa pendapat hukum dari LBH Pelita Umat mengenai ucapan Menak RI kepada Bahai ini? Bahwa terkait ucapan Menak, satu bahwa kita sangat sesalkan, sangat sesalkan sekali pernyataan itu karena tadi kita bahwa atas dasar apa dia menyampaikan, karena ini bukanlah agama resmi. Ya. Kalau dasarnya konstitusi, semua orang ini nanti akan menimbulkan kecemburuan terhadap aliran-aliran agama lain, gitulah yang tidak diakui secara resmi, begitu, secara tertulis begitu ya, gitu ya, secara eksplisit dalam penjelasan undang-undangnya begitu. Nah ini akan meminta juga nanti. Nah ini saya kira kebebasan memang bentuk menjalankan agama memang bebas, tetapi tidak menjalankan agama memang bebas dilindungi, tapi tidak berarti orang boleh bebas memodifikasi, misalnya kalau ada modifikasi agama lain itu nggak boleh.
Nah, tapi saya kira lagi-lagi tugasnya MUI lah ya dan Menak untuk melakukan kajian apakah Ya. Baha'i ini mirip ritualnya dengan Islam atau tidak. Ya, Nah, ya. kemudian terakhir, Mhm. kalau misalnya mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini juga jadi problem saya lihatnya, begitu loh. Nah, Mhm. sementara kan kalau agama-agama lainnya yang keenam agama itu kan, misalnya agama Kristen misalnya begitu ya, Ya. itu sebelum Nabi Muhammad kan, Nabi Isa misalnya begitu ya. Mhm. Dan seterusnya agama yang lain mungkin sudah ribuan tahun lamanya misalnya begitu. Nah ini kalau ini misalnya muncul baru-baru dengan ini, saya kira perlu perlu jadi pertanyaan. Nah ini perlu dikajian apakah itu masuk kategori sesat atau tidak. Saya kira ranahnya MUI untuk Iya, ya, baik, baik. Intinya berarti memang harus ada ketegasan dari MUI. Kemudian yang kedua, ya pemerintah harus kembali ke konstitusi untuk benar-benar mengambil tindakan. Karena tentu saja kita nggak mau ya, Bung Chandra, disebut dengan negeri yang penerapan hukumnya pasal karet atau mungkin tajam ke bawah dan tumpul ke atas begitu ya. betul. Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Chandra Purna Irawan SHMH atas analisa dan juga kesempatannya di kesempatan petang hari ini. Semoga kita banyak berbenah, negeri kita juga banyak berbenah, dan tentunya harapan menjadi negara atau negeri yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala segera terwujud. Baik, terima kasih. Selamat petang dan juga selamat kembali beraktivitas Bung Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah kabar petang edisi hari ini, hari Selasa 3 Agustus 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari acara ini. Like video ini jika Anda suka, bagikan kepada orang-orang lain agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Billahi taufiq walhidayah, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.